Bedanya CPC sama CPM itu seperti apa? Nah, ini adalah era CPM sekarang, cost per mile. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Nah, kalau kita bahas funnel iklannya Shopee, ya, sebenarnya ini kan kita ngomongin GMV Max ya. GMV Max itu perlu di-trigger dari mana aja, teman-teman. Ya, pertama ini video Shopee. Ya, jadi orang klik video, dari video Shopee itu dia klik produknya, dan dari sana dia udah ke link sama produk kita. Jadi ketika GMV Max itu bekerja, dia jalannya dari mana? Dari history orang yang pernah klik produk kita. Kliknya dari mana? Bisa dari video. Ya. Makanya teman-teman, salah satu yang Om kerjakan ya sebagai konsultan, ketika lihat ya saya cek jumlah videonya, saya biasanya encourage ya buat teman-teman seller itu supaya lebih rajin untuk upload videonya. Dan ini ngefek. Ada seller yang cuma upload video Shopee-nya itu cuma 5 sebulan. Ya, saya bilang coba tingkatin, sekarang sehari 5. Dan ketika kita lihat 1-2 bulan berikutnya, ya memang nggak langsung instan ya, itu penjualan yang dihasilkan dari videonya itu naik. Jadi perbanyak konten, bukan cuma di TikTok, perbanyak konten bukan cuma di sosial media, tapi konten-konten yang TikTok ini, coba teman-teman kopas, teman-teman masukin ke Shopee Video. Efeknya itu mungkin nggak instan. Ya, karena Shopee Video itu seringkali ya setelah kita upload 1-2 bulan itu masih 0 views-nya. Tapi dia nanti kalau udah FYP, saya rasa itu nggak akan sia-sia teman-teman masukin video di Shopee Video. Jadi kalau boleh bawa satu takeaway daripada pembelajaran hari ini, coba teman-teman cek seberapa jumlah video yang diupload per bulan dan perbanyak itu. Ya, kalau saat ini udah ada 100, coba kita bikin 200 kayak gimana? Ya, pakai AI boleh nggak? Shopee saat ini nggak terlalu sensitif sama AI dan TikTok pun sama ya. Boleh pakai AI, malah menghasilkan. Jadi coba perbanyak video-video itu. Kalau bisa ada AI membantu dan teman-teman bisa ya silakan ya, tapi kalau bisa dibuat sendiri lebih bagus ya. Performa kontennya ada manusianya kayaknya saat ini masih lebih bagus daripada AI, tapi AI kan itu mempermudah dan mempercepat sebenarnya teman-teman. Ya, jadi coba perbanyak video-video. Dan yang kedua, funnel iklan Shopee ini ada dari iklan GMV Max ya. Jadi itu membawa traffic ke dalam toko. Dari mana lagi? Dari Shopee Live ya teman-teman ya. Memang tahun ini ada toko-toko yang bilang iklan Shopee Live-nya bagus, tapi ada toko-toko yang bilang, Om saya udah nggak mau Shopee Live lagi karena traffic-nya udah kurang ya, kurang banget sekarang ya. Tapi teman-teman, kalau memang produkmu fashion ya, kalau memang produkmu itu perlu dijelaskan, kalau memang produkmu itu secara live itu sangat bagus karena ada interaksinya, pikirkan live ini sebenarnya bukan melulu untuk membawa traffic, tapi untuk menambah konversi dan menaikkan konversi daripada tokomu. Ya, jadi orang yang udah klik produknya mungkin dari iklan, dari video, ketika kita lagi live, mereka yang tadinya mikir-mikir mau beli, jadi mau beli karena ada host yang bisa meyakinkan dan kasih offer sehingga konversinya naik. Jadi pikirkan live itu sebenarnya lebih ke gimana traffic yang udah masuk dari video dan iklan ini bisa naik konversinya karena ada host yang memang mendorong supaya beli saat itu. Ada urgency ya, bisa kasih penjelasan dengan baik. Nah, Meta atau CPAS adalah traffic yang kita bawa dari luar Shopee. Salah satu ya, teman-teman di sini mungkin beberapa ikut yang kelas yang Meta terakhir ya. Ada yang udah pernah ikut ya, tapi atau sudah menjalankan Meta juga di sini. Kita tahu kalau Shopee ini adalah satu ekosistem yang sampai satu titik itu stuck, teman-teman. Stuck karena kita ini udah top di Shopee ya. Untuk kategori kita udah yang terlaris. Dan kalau mau kita gedein lagi, kita perlu turunin ROAS ya. Nah, teman-teman, itulah fungsinya kita bawa traffic dari luar ya. Dan saat ini selain Meta, kita juga ada demand gen dari Google, ada traffic lain yang kita bisa bawa dari luar. Dan ini fungsinya
adalah fungsi meta dan CPAS. Dan yang terakhir organik. Organik dari mana Om? Hampir nggak ada organik sekarang. Masih ada teman-teman. Terutama buat teman-teman yang repeat ordernya tinggi. Jadi kita bawa organik dari sana, ya. Nah, di sini ke arah tampil, ya, lalu ke arah CTR dan ke halaman produk, check out, dan baru ada order. Jadi sebelum kita bingung order kok sepi, sebenarnya kita harus melihat, ya teman-teman harus melihat gimana cara bikin ordernya rame. Karena traffic itu memang seperti funnel kan. Kalau orang bilang funnel atau corong ya, bayangin corong itu di mana? Corong yang buat ngisi bensin kali ya? Ya, di mana atasnya gede akan mengerucut. Ya, bentuknya seperti kerucut. Jadi, gimana kita bawa traffic sehingga orang klik, ya. Nah, sehingga orang klik. Orang kalau lihat dan nggak klik, itu saat ini kita bisa bikin boncos ya. Lalu masuk ke halaman produk kita di mana foto, video, deskripsi, review kita bagus. Orang masukin ke keranjang. Dan pembeli itu nunggu voucher-voucher yang besar mungkin pada waktu payday kayak kemarin payday ya. Atau double day. Baru mereka beli. Jadi masukin ke keranjang dulu. Kalau mereka belum masukin ke keranjang, nggak akan ada orderan. Jadi fokus kita sebenarnya pada waktu hari biasa, gimana caranya yang masukin ke keranjang itu sebanyak-banyaknya. Dan check out pada waktunya. Ya, jadi tugas kita adalah bikin funnel selebar mungkin di atas supaya banyak traffic yang masuk dan mengerucut sehingga orang beli. Nah, GMV Max dengan AI, ini dia belajar dari setiap tayangan, klik, ATC, dan check out. Ini adalah dia mengumpulkan signal, lalu dia mengidentifikasi pembeli-pembeli seperti apa yang cocok ya. Terakhir kali saya bicara dengan tim Shopee yang bagian iklan, ya, dia bilang AI-nya Shopee bisa mengidentifikasi, misalnya nih, yang jualan alat tulis, ya, ada yang jualan alat tulisnya mahal, ada yang murah, ya. Shopee bisa mengidentifikasi iklan ini cocoknya dikasih ke pembeli yang mana. Based dari history dia belanja, based dari apa yang dia lihat. Jadi AI-nya Shopee saat ini, kalau menurut Shopee ya, cukup pinter untuk bisa kasih iklan kita ke pembeli yang tepat. Karena mereka punya matriksnya itu. Jadi AI itu fungsinya di sana dan GMV Max juga fungsinya di sana ya. Retargeting dari mana? Orang yang udah klik produk kita, dia akan retargeting terus sampai orangnya beli. Ya, retargeting juga buat apa? Teman-teman yang sudah pernah belanja di Shopee, misalnya belanja produk A, Shopee akan kasih lagi tuh produk yang sama. Ya, supaya buat apa? Supaya untuk repeat order. Karena Shopee itu suka untuk orang-orang yang udah pernah beli itu repeat order. Dia beli lagi, dan beli lagi, dan beli lagi, ya. Dan mudah-mudahan belinya nggak pakai iklan ya, nextnya. Ya, dan kita bisa scale up. Nah, bedanya CPC sama CPM itu seperti apa? Nah, ini adalah era CPM sekarang ya, cost per miles. Beda CPC itu, kita dulu bayar ketika diklik produknya. Jadi kalau nggak diklik, nggak bayar, teman-teman ya. Bayar ketika diklik. Ya, ini dulu itu aman buat seller pemula, karena seller pemula yang memang thumbnailnya masih jelek, kan nggak diklik. Jadi nggak boncos. Lalu kita bisa kontrol biaya perkunjungannya juga lebih jelas, ya. Dan fokus dulu pada keyword. Dan resikonya rendah untuk produk baru. Jadi ini cocok buat seller baru, tapi zamannya udah lewat, teman-teman ya. Sekarang kita ke arah CPM. Di mana cost per miles ini, biaya keluar per 1000 kali iklan dilihat, ini aktif sejak 7 Mei 2026 ya, salah ya. Dan CTR ini sangat menentukan efisiensi biaya, dan thumbnail itu senjata yang paling penting, dan di sini AI Shopee bekerja. Nah, sejak tahun lalu ketika GMV Max bekerja, kita melihat bahwa ini adalah eranya AI. Ya, kita melihat AI ini sekarang kan makin dekat dengan kehidupan kita ya, dan ini ditandai di Shopee dengan GMV Max. Sejak ada GMV Max, kita melihat bahwa ini udah eranya AI, makanya ketika iklannya udah ganti jadi CPM, ini juga nggak heran. Karena kita memang sekarang sudah nggak bisa ngulik kayak dulu lagi. Cara nguliknya tuh beda. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.